Kasus terjangkit virus corona di Indonesia semakin meningkat. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Kesehatan, per 7 September 2020 tercatat sebanyak 30.347 orang atau sebanyak sekitar 62% dari total pasien aktif case melakukan isolasi mandiri. Dengan angka pertumbuhan pasien isolasi mandiri mencapai 7.634 orang. Menurut Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 202 Tahun 2020 tentang protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan coronavirus disease atau COVID-19 menyatakan bahwa isolasi diri sendiri atau isolasi mandiri dimaksudkan sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19. Isolasi mandiri ditujukan kepada orang dengan status orang dalam pemantauan atau ODP, pasien dalam pengawasan atau PDP, dan orang terkonfirmasi menderita COVID-19. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya, isolasi mandiri masih menimbulkan banyak masalah. Permasalahan tersebut diantaranya adalah sebanyak 64,3% masyarakat mengalami cemas dan depresi akibat adanya pandemi COVID-19. 80% mengalami trauma psikologis selama isolasi mandiri. Selain itu, perkembangan teknologi selama pandemi masih terfokus pada pasien rawat inap saja, belum mencakup pasien isolasi mandiri termasuk dalam pembuatan database pelaku isolasi mandiri. Menurut Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 202 Tahun 2020 tentang protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan coronavirus disease atau COVID-19, pasien di isolasi mandiri memiliki beberapa kebutuhan yang dalam pelaksanaannya membutuhkan pendampingan khusus, seperti rutinitas minum obat, harus memisahkan diri dari keluarga dan orang lain, menjaga pola makan dan pola istirahat secara mandiri, hingga menghadapi beberapa kemungkinan yang timbul dari masalah kesehatan mental, seperti stres bahkan depresi. Hal inilah yang menjadi alasan pentingnya penanganan pasien isolasi mandiri yang lebih dari sekedar menghindarkan pasien dari kerumunan orang. Lantas, bagaimana semestinya solusi alternatif dalam menanggapi masalah ini? Karenanya, kami tim COVID Care dari Institut Teknologi 10 November Surabaya dengan ketua kami Anissa Sari Arfibowo, kemudian anggotanya ada Adela Fajrinavia dan saya Sinta Alvia, serta dosen pembimbing kami yakni Bapak Putu Gede Aryastita. Dengan ini mengusung tema Healthy City melalui aplikasi COVID Care, yakni aplikasi digital asisten pasien isolasi mandiri yang adaptif dan inovatif. Aplikasi ini nantinya juga dapat menjadi solusi pencegahan dan pemulihan terhadap kesehatan jiwa dan psikososial pasien isolasi mandiri COVID-19 dalam mendukung program kampanye dukungan kesehatan jiwa dan psikososial atau DKJPS oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. COVID Care ini dirancang agar dapat memenuhi kebutuhan pasien isolasi mandiri. Karenanya, aplikasi ini dilengkapi dengan fitur-fitur yang memadai seperti self-isolation hingga meditasi. Pertama, pengguna dapat mendaftar akun terlebih dahulu dengan memasukkan email beserta nomor KTP sebagai validasi pengguna. Setelah login, pengguna akan mendapatkan notis apakah ia merasa baik-baik saja atau membutuhkan pemeriksaan kesehatan mental secara tes. Jika iya, maka mereka akan diberikan tes kesehatan mental yang akan menjadi pemeriksaan mengenai kondisi kesehatan mental mereka. Kemudian, pada bagian beranda, pengguna akan dihadapkan beberapa fitur, salah satunya self-isolation, yakni fitur yang memungkinkan sebuah ponsel pintar menjadi asisten Android untuk mendampingi pasien selama isolasi, serta beberapa mode pengingat untuk menjalankan kebutuhan pasien selama isolasi. Fitur self-isolation ini juga menjaga pengguna agar selalu berada di radius isolasi mandiri, karena apabila melewati batas radius, maka sistem aplikasi akan mendeteksi perpindahan pengguna. Kemudian, COVID Care juga menyediakan fitur chat untuk menghubungi dokter spesialis kesehatan jiwa atau psikiater. Pengguna dapat membuat janji untuk memeriksa secara langsung di rumah sakit ataupun secara online. Ini juga ada fitur meditasi untuk pencegahan stres atau depresi selama isolasi mandiri. Ada relaksasi tidur, relaksasi pernafasan, hingga podcast yang membangun motivasi diri. Nah, ini adalah contoh chat bersama dokter spesialis jiwa, kesehatan jiwa. Nah, kemudian ada pula chat bersama Sisi, yakni chatbot, yang akan menemani pengguna selama isolasi mandiri. Kelebihan dari COVID Care ini, aplikasi ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasien isolasi mandiri dan menyelesaikan masalah kesehatan mental yang banyak terjadi pada pasien isolasi mandiri. Karenanya aplikasi ini mudah digunakan oleh pasien serta memiliki fungsi sebagai asisten Android. Nah, dalam pengembangannya, COVID Care tidak hanya berhenti di sini. Kami memiliki beberapa potensi pengembangan yang dapat ditindaklanjuti keberlanjutannya. Yang pertama, yakni dapat menjadi sebuah database bagi Satgas COVID-19 untuk mengetahui keadaan masyarakat, kemudian dapat terhubung dengan seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia untuk memudahkan pelayanan kesehatan,
dapat diterapkan untuk perawatan dan pengawasan penyakit lain yang membutuhkan isolasi dan rawat jalan, serta terhubung dengan berbagai negara untuk memudahkan perawatan mandiri masyarakat yang berada di luar Indonesia. Nah, bagaimana kami menjamin keberlanjutan potensi pengembangan aplikasi ini ke depannya? Karenanya, di sini kami telah merumuskan strategi implementasi yang akan menjamin keberlanjutan penerapan dan pengembangan COVID Care ke depannya, yang terdiri atas 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian. Pada tahap perencanaan, langkah strategis dilakukan mulai dari membentuk tim khusus yang terdiri dari konseptor, developer aplikasi, dan ahli kesehatan untuk merancang dan melakukan pengkajian terhadap aplikasi ini. Kemudian, dilakukan perencanaan dan proposal aplikasi. Pada tahap pelaksanaan, strategi implementasi yang dilakukan terdiri dari 5 sasaran. Pertama, membuat dan mewujudkan rancangan aplikasi yang telah disusun melalui kerjasama dengan developer aplikasi. Kedua, bekerja sama dengan tenaga medis dan rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan dari fitur-fitur pada aplikasi COVID Care. Ketiga, menggait para investor dan stakeholder untuk memberikan dukungan modal dalam mengimplementasikan aplikasi ini. Keempat, melakukan sosialisasi dan pengenalan aplikasi kepada masyarakat melalui media formal, cetak maupun elektronik. Dan yang kelima, melakukan kerjasama dengan pemerintah agar mendukung penerapan dan sosialisasi COVID Care kepada masyarakat. Selanjutnya, pada tahap pengevaluasian, dilakukan strategi-strategi yang meliputi 1. Membuat target dan tolak ukur keberhasilan secara berkala. 2. Mengundang pemerintah, ahli kesehatan, dan ahli developer aplikasi untuk menilai dan mengukur tingkat keberhasilan aplikasi ini. 3. Menganalisis hasil evaluasi dan mengembangkan aplikasi secara berkala dalam jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang. Kemudian, dalam penerapan dan pengembangannya, COVID Care ini akan bermitra dengan beberapa pihak. 1. Pihak pemerintah, yakni dari Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan, agar dapat mendukung, mengawasi, dan memberikan masukan terhadap implementasi dan pengembangan aplikasi ini. 2. Tenaga medis dan rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan fitur dari aplikasi ini. 3. Investor dan stakeholder yang diharapkan dapat memberikan dukungan modal untuk aplikasi ini. 4. Developer aplikasi untuk merancang dan mewujudkan aplikasi secara efektif, efisien, dan nyaman bagi pengguna. Dan 5. Media cetak dan media elektronik diharapkan dapat membantu menyebarluaskan dan mensosialisasikan aplikasi ini kepada tiap-tiap lapisan masyarakat. Hasil yang diharapkan dari langkah strategis ini adalah pengenalan, implementasi, evaluasi, dan pengembangan aplikasi COVID Care dapat mencapai hasil yang maksimal dan dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien. Sehingga dari hal tersebut dapat diperoleh dampak positif dari kehadiran aplikasi ini, antara lain dapat mencegah dan mengatasi penyakit mental pada pasien isolasi mandiri COVID-19, mendukung penyembuhan pasien isolasi mandiri COVID-19, membantu mencegah penularan virus COVID-19, serta mendukung terwujudnya konsep Healthy City di Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.